Freeze. Halo, Assalamualaikum, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini pertama kali saya muncul di channel ini. Nama saya adalah Al-Hazen, saya akan membantu untuk menjelaskan dan memaparkan beberapa materi di channel ini. Adapun video kali ini berjudul, Bagaimana Al-Quran memberikan isyarat mengenai kecepatan cahaya? Kita akan menghitung kecepatan cahaya berdasarkan isyarat tersebut dan membandingkannya dengan hasil perhitungan kecepatan cahaya yang diakui sekarang ini. Kita akan mencari tahu seberapa tepat informasi yang Al-Quran berikan. Boom! Al-Quran, kitab suci agama Islam, adalah sumber petunjuk utama, selain Al-Hadis, bagi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan. Meskipun Al-Quran bukanlah buku sains, kitab ini mengandung banyak ayat-ayat yang memiliki relevansi dengan pengetahuan ilmiah modern. Salah satu topik yang menarik untuk dibahas adalah kecepatan cahaya, yang bisa kita dapatkan informasinya dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tentunya ayat-ayat Al-Quran tidak bisa kita tafsirkan secara langsung dengan ilmu pengetahuan di luar ilmu agama. Al-Quran hanya bisa ditafsirkan dengan cara mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain atau ayat dengan hadis Nabi yang sahih. Di luar itu, kita tidak bisa melakukan penafsiran secara sembarangan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena ini bukan upaya kocoklogi, ataupun cocoklogi di mana kita menghubung-hubungkan beberapa fakta ilmiah dan mencari kesesuaiannya dalam Al-Quran. Ini adalah upaya kita untuk mencari hikmah dari Al-Quran terkait beberapa fakta ilmiah yang ada. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang harus dipelajari, dipahami, dan dipertimbangkan dengan bantuan akal dan ilmu pengetahuan. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh generasi ulil albab. Sama seperti pada cendekiawan muslim di zaman keemasan Islam dahulu, mereka tidak membedakan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Baiklah, ini saatnya kita mulai pembahasannya. Berikut adalah daftar ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan cahaya dan kecepatannya. Pertama, Surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Kedua, Surat Al-Anbiya, ayat 33. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 33. Ketiga, Surat As-Sajdah ayat 5. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian,
segala urusan, itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya, lamanya, adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Imam Ibnu Katsir, baik dalam kitab tafsirnya maupun dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, menjelaskan penafsiran untuk ketiga ayat tersebut dengan cukup panjang. Bahkan, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang terkait sehingga pemaparannya semakin lengkap dan mendalam. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan Al-Hafiz Ibnu Katsir untuk ketiga ayat Al-Quran tersebut. Pertama, Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta, yang mengendalikan matahari dan bulan untuk memberikan cahaya dan waktu bagi manusia. Dia telah menetapkan manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bumi, bulan dan matahari, sehingga manusia dapat menghitung tahun dan waktu dengan akurat. Kedua, keberadaan matahari dan bulan dalam peran masing-masing, baik siang maupun malam, adalah bukti dari kebijaksanaan Allah dalam penciptaannya. Tidak ada keserupaan antara keduanya, dan mereka beredar pada garis edar yang telah ditentukan. Ketiga, seluruh ciptaan Allah di langit dan di bumi adalah tanda-tanda kebesarannya yang menunjukkan kekuasaan dan kemampuannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ketakwaan kepadanya. Keempat, Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, tetapi selalu ada hikmah dan tujuan yang besar di balik penciptaannya. Orang-orang yang mengabaikan tanda-tanda ini dan kufur terhadapnya akan mengalami akibat yang buruk. Kelima, pertukaran malam dan siang adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang terlihat dalam perubahan waktu yang berlangsung dengan cepat, tanpa ada kelambatan sedikit pun. Keenam, Allah adalah pencipta dan pengatur segala urusan dari langit hingga bumi. Perintahnya turun dari langit yang tertinggi hingga ke lapisan bawah bumi. Amal perbuatan manusia dicatat oleh para malaikat dan dilaporkan ke langit yang terdekat. Jarak antara langit terdekat dan bumi sangat besar, bahkan mencapai perjalanan 500 tahun. Ketujuh, ini yang paling penting dan kita jadikan isyarat petunjuk untuk perhitungan. Meskipun jarak tersebut sangat besar, para malaikat dapat menempuhnya dengan sekejap mata. Dalam satu hari perjalanan, jarak yang ditempuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kita. Sebelum kita memulai perhitungan, mari kita lihat terlebih dahulu visualisasi pergerakan bulan, bumi, dan matahari. Hal ini akan membantu mempermudah pemahaman penjelasan perhitungan nanti. Garis edar bumi, bulan, dan matahari tidak semudah yang difikirkan. Minimal pergerakannya seperti yang dijelaskan, bulan bergerak mengelilingi bumi, sementara bumi beserta bulan bergerak mengelilingi matahari, dan matahari bersama dengan semua anggota tata surya bergerak mengelilingi pusat galaksi. Jadi, berdasarkan kesimpulan yang ketujuh terkait isyarat mengenai kecepatan cahaya, diperoleh dari perhitungan mengenai kecepatan pergerakan bulan selama satu hari. Ini sesuai dengan makna bahwa, satu hari pergerakan utusan atau malaikat adalah setara dengan 1000 kali perhitungan kita umat Islam. Selain itu, bagi umat Islam, patokan hari dihitung berdasarkan pergerakan bulan, bukan pergerakan matahari. Kita mulai perhitungannya. Jarak yang dicapai sang utusan membawa urusan selama satu hari sama dengan jarak yang ditempuh bulan selama 1000 tahun atau 12.000 bulan. Dengan demikian perhitungan rumusnya seperti terlihat di layar. Selanjutnya, kita harus menghitung jarak pergerakan bulan atau panjang rute edar bulan yang kita lambangkan dengan L. Ternyata ada dua jenis pergerakan bulan, yaitu pergerakan sinodis dan pergerakan bulan sideral. Sinodik adalah pergerakan semu bulan atau matahari dari bumi. Ini adalah pergerakan sederhana berupa lingkaran. Adapun sideral adalah pergerakan relatif bulan terhadap bintang atau alam semesta. Pergerakannya lebih kompleks dan kurvanya seperti kurva trajektori. Pada pergerakan sinodis, satu hari sama dengan 24 jam dan satu bulan sama dengan 29,53059 hari. Adapun pada pergerakan sideral, satu hari sama dengan 23 jam 56 menit dan 4,0906 detik.
serta 1 bulan sama dengan 27,321661 hari. Dengan gambar berikut, diharapkan dapat menjelaskan dengan lebih jelas. 1 bulan sinodik adalah jarak tempuh yang ditempuh selama 29,52 hari, atau jarak dari posisi segaris pertama antara bumi, bulan, dan matahari ke posisi segaris selanjutnya. Selanjutnya, untuk memahami pergerakan bulan sideral dengan lebih detail, kita dapat melihat gambar berikut. 1 bulan sideral bukanlah sebuah lingkaran seperti bulan sinodik, tetapi merupakan sebuah kurva yang panjangnya L sama dengan V dikalikan dengan T di mana V adalah kecepatan bulan dan T adalah periode revolusi bulan yang nilainya adalah 27,321661 hari. Adapun, alfa adalah sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap matahari hingga mencapai 1 bulan sideral. Dari sini maka sudut alfa adalah 26,93 derajat. Dikarenakan ada 2 jenis pergerakan bulan, maka ada 2 jenis kecepatan bulan. Pertama, adalah kecepatan bulan sinodik yang merupakan kecepatan sentripetal, dan rumusnya sudah sangat umum. Kedua, adalah kecepatan bulan sideral. Nilai kecepatan bulan sideral berdasarkan usulan Einstein adalah kecepatan sinodik dikalikan dengan kosinus alfa, sudut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan, seperti jari-jari revolusi bulan, periode revolusi bulan, dan sudut alfa, kita sudah siap untuk menghitung kecepatan cahaya berdasarkan isyarat dari Al-Quran. Mari kita masukkan semua nilainya satu persatu ke dalam rumus secara hati-hati. Bagi yang ingin menghitung sendiri silahkan dilakukan dan hati-hati dengan satuannya masing-masing. Boom! Kita dapatkan kecepatan cahaya adalah sama dengan 2.999.792,5 km per detik. Masya Allah, ini adalah sebuah hasil yang sangat fantastis dan menakjubkan. Kebetulan, saya sendiri hafal banget dengan kecepatan cahaya ini. Hasil perhitungan kita ternyata sangat tepat. Akan tetapi, untuk memastikan, kita bisa membandingkannya dengan informasi kecepatan cahaya berdasarkan pengukuran alat-alat modern yang ada saat ini. Mari, berikut data hasil perbandingannya, dan memang data hasil perhitungan kita tepat sekali dengan tingkat presisi yang sangat bisa diterima. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh, Al-Quran adalah mujizat sepanjang masa. Isyarat mengenai kecepatan cahaya ini, muncul jauh sebelum para ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein, Ole Romer, Albert A. Michelson, Armand Fize, dan ilmuwan lainnya menyadari dan menelitinya. Saya semakin takjub lagi ketika mencoba membaca mundur surat As-Sajdah ini. Saya penasaran dengan ayat-ayat sebelum ayat 5 ini. Dan memang, sejak di awal, Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya pada ayat kedua dan ketiga. Di awal, telah diberikan peringatan bahwa ayat-ayat selanjutnya berisi informasi yang sangat penting dan hanya orang-orang yang beriman yang dapat meyakini kebenarannya. Wallahu a'lam bis-shawab.